Halo, Assalamualaikum. Ini kok nggak ada suaranya ya? Saya ada suara nggak? Ini kenapa ya? Nggak ada suara. Cek cek. Ah, Sekarang ada nah suaranya udah ada Kak? suaranya. Udah ada. Oke, berarti ini kayaknya gangguan nih di headphone. Iya Kak. Jadi, Alhamdulillah. alhamdulillah. Gimana kabarnya nih Kak Ladil? Alhamdulillah sehat. Cuman tadi aku tuh udah masuk, kebetulan HP ku rusak yang biasa dipakai. Heeh. Jadi ya gimana gitu, cari alternatif yang lain. Ya, ya Allah Jadi aku qadarullah ya. kebetulan. Mudah-mudahan Mm-mm. Allah memudahkan ya. Ini juga Mm. kalau boleh cerita di sini barusan aja ini apa mati lampu sama ini hujan. Jadi koneksi di sini kan masih masuk desa ya jadinya masih Ya, terkendala nih koneksi langsung mati semua. Untung ada provider yang hidup ini. Aduh, tadi udah deg-degan juga gitu. Insya udah Allah. mau jadinya gitu kan. Iya benar udah mulai nih padahal. Masya Allah, Alhamdulillah Allah mudahkan ya. Mudah-mudahan kita lancar sampai selesai ya Insya Allah ya. Hmm. Amin, amin. Alhamdulillah nih Kak Adil udah apa hadir ya. Kita undang dulu juga nih. Kak Sinomia juga udah hadir kebetulan. Ya, Oh, berarti wah, dari tadi kayaknya saya bicara nih ini ya, kayaknya nggak ada suaranya. makanya Sedih itu. banget. Assalamualaikum Kak Sinomia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya nih Kak Sino? Insyaallah. Maaf baru gabung nggak Iya siap. ada urusan mendadak tadi. Masya Allah Kang Ashabul. Aduh, Masya Akhirnya ya Allah. dipertemukan ya. Akhirnya Apa itu kalau ini, Pak? Alhamdulillah. tinggal Alhamdulillahirrahmanirrahim. nunggu ketika ya. Iya, tinggal nunggu Katika. Katikanya tadi baru pulang katanya. Jadi sembari di jalan ya kita nantikan. Kalau Katika akan sering di season 2 nih. Nanti kita beralih ke kasino dulu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman sekalian di sini sudah bergabung aja yang akan sharing-sharing bareng kita di Doa Rakai, Doa Bulan Lebih Rezeki Mana. Jadi judul hari ini adalah Patuk Stain ya. Jadi kita masih membahas terkait dengan buku No Hero Academia teman-teman sekalian. Jadi insya Allah kita akan sharing ini di season 2 ya, mulai season 2 nih gitu ya. Dan ini cukup menarik dan banyak sekali yang insya Allah kita akan sharing dan bisa diambil insight-insightnya ya teman-teman sekalian. Alhamdulillah untuk kesempatan pertama mungkin kita akan tanya-tanya dulu ya Kak. Ini Kak Sinomia dulu ya untuk sharing pertama ya, Masya Allah. Kita mungkin karena judul hari ini adalah Path of Stain, nanti kita akan sharing terkait dengan latar belakang Stain itu dia jadi seorang penjahat atau villain. Ya. Nah itu kemudian mungkin bisa cerita terkait dengan apa-apa perspektif dari Kak Sino terkait dengan Stain ini. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu karena udah pukul 15.52 ya, boleh disampaikan Kak Sino. Ya, insyaallah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama alhamdulillah ya kita ucap syukur dulu sama Allah. Hari ini di 10 hari terakhir Ramadan ini kita masih dikasih kesempatan yang luar biasa, insya Allah manfaat ya untuk teman-teman ibu sekalian. Dengan acara yang diselenggarakan sama Kak Priska dan part of Kak Anime bersama dengan Kang Ashabul Kahfi, Kak Priska dengan Sun, Kak Tika ya dari Wakamono Club juga. Terus spesial kayak tentang Stain ya, insya Allah. Dia ini bukan pahlawan loh, tapi dikasih ruang spesial hari ini, satu sesi khusus, insya Allah. Antum fansnya Spain ya? Baju antum merah. Iya, tahu aja. Gak, ini tadi
dadakan, jadi nggak ada sempat milih-milih baju, yang ada aja pakai. Nama ya, Stain ya. Apa kalau sebutan itu pembunuh pahlawan ya. Hmm. Sebenarnya kalau Stain ini munculnya dia di season 3 Kak sebenarnya. Season 3 ya, Adil ya? Season 2 akhir. Dua awal, Dua. dua akhir juga ada. Ketika ini apa namanya? Oh, sebelum sebelum ada temen. mereka UA ke hutan ya? Iya. Kayaknya ya. Sebelum ya? Oh iya, season 3 yang ke hutan itu ya, yang All Might kelihatan wujud asli itu ya. Oh iya, ingat. Nih gara-gara baca manganya kemarin nih, jadi lupa season animenya. Stain. Kalau dari sisi pandanganku yang pertama, Stain ini dia bukan pahlawan kayaknya, tapi bukan juga penjahat. Itu udah disetujui oleh banyak fandom dan fanpage. Oh, Masya Allah. Kalau udah bahas kayak gini nih senang mereka kan. Jadi dia tuh ada di pertengahan. Mungkin kalau di BNH Boku no Hero itu kan ada 3 kubu kayak. Ada tuh kubu pahlawan, terus ada kubu penjahat. Nah 2 ini kan yang berseteru. Nah di tengah-tengahnya ini ada kubu yang dia sifatnya tuh menerima keadaan, mau diserang penjahat atau mau diselamatin pahlawan, dia nerima terus. Nah ini kubu masyarakatnya ya bahasanya, public people-nya. Public people. Nah di sini Stain ini sebenarnya masuknya di sini, di public people ini. Dia bukan penjahat, bukan dia awalnya mungkin nggak ada niat jahat ya. Buktinya dia cuman bunuhin pahlawan yang korup, bahasanya itu korup ya. Cuman kalau kasusnya Ingenium itu kebetulan karena dia mau nolongin pahlawan yang dibunuh sama Stain, jadi akhirnya dia kena juga kan. Nah jadi Stain ini dia pertama bukan penjahat, dia masyarakat biasa. Cuman yang kedua dia juga bukan pahlawan, walaupun dia punya bakat ya, punya kose. Nah tapi di sini dia menjadi sosok yang keempat Kak. Sosok yang keempat. Dia bukan pahlawan, dia bukan penjahat, dia ini public people, tapi dia nggak mau nerima keadaan. Jadi dia orang yang nggak mau tinggal diam, menerima apa aja yang datang gitu, nggak mau. Jadi dia posisinya sebenarnya masih di public people, cuman versi barbar, versi dia berani. Itu kalau dari pandangan aku sih kayak si Stain ini, insya Allah ya sampai banyak pengikutnya kan, sampai di manga itu sampai sekarang itu banyak tuh masih pengikutnya Stain. Bahkan penjahat-penjahat yang dibebasin sama Alpha One di Tartaros itu sebagian nggak ada yang mau ikut Alpha One, akhirnya dibunuh. Mereka malah kalau bisa milih mereka pengen ngikut Stain yang memang real hero katanya kan, yang perjuangan pahlawan. Nah, cuman waktu awal muncul aku Stain ini nonton di season 2 itu awalnya nggak paham betul dia nih kenapa bisa jadi kayak gitu kan, karena dulu waktu maraton pertama itu kan sekedarnya nonton tuh kan kayak season 1 sampai season 3 itu. Karena aku termasuk lambat nonton Boku no Hero nih Kang. Season 3 selesai itu aku baru nonton. Jadi pas masuk arc-nya Chisaki dengan overhaul grupnya Yakuza itu, nah itu aku baru nonton. Insyaallah, alhamdulillah ketika. Salah ketika. Apa nih ya barusan gabung. Gak apa-apa Kak. Gak apa. Kita baru mulai juga. Iya, oke. Boleh. Lanjut. Lanjut lagi, kasih Oke, siap. Nah, jadi Stain itu dia aku menontonnya tuh awalnya nggak paham Kak. Setelah beberapa kali pengulangan di season 2 khususnya kayak itu baru ngelihat kan scan yang detailnya, mulai awal dia didatangin sama Kurogiri di atas atap itu kan, di atas genteng gedung. Di situ kan dia udah mulai itu Kak. Jadi dia tuh bukan baru gitu jadi pembunuh pahlawan tuh Kak. Udah lama kasusnya. Ternyata ditelusuri di season 1 dia udah diberitakan ada berita tentang pembunuh pahlawan sebelum mereka Shigaraki ini populer. Kan waktu season 1 dia baru nyerang UA aja kan. Belum populer sampai ke media massa. Nah, jadi Stain ini udah muncul duluan. Nah, di situ kan aku muncul penasaran kenapa sih Stain ini dia tokohnya ini unik banget gitu. Kekuatannya padahal nggak terlalu kuat kayak cuman bisa ngestan orang dengan minum darahnya ya. Minum darahnya. Tapi mungkin karena keahlian berpedangnya yang lumayan hebat kayak. Jadi dia bisa ngakalin kosenya tuh jadi bermanfaat banget buat bunuh pahlawan.
Nah, di sini pahlawan yang korup itu aku lupa. Ada di manga dia diceritakan. Jadi pahlawan yang dibunuh sama Stan ini sebenarnya pahlawan-pahlawan yang korup, yang dia tuh ngincarnya popularitas, ngincarnya gaji mungkin yang, atau ngincar agensi-agensi yang top gitu ya, agensinya All Might, terus agensinya Endeavor, atau siapa lagi lah yang 10 besar top chart Billboard itu. Nah, jadi itu yang dibunuhin. Nah, kayak yang aku bilang tadi, kasusnya Ingenium sama Ida Temiya itu, dia kebetulan mau nolongin pahlawan yang diserang sama Stein, malah mereka kena juga ya, namanya kayak Stein ini kan dia totalitas kan, bunuh sekalian semua gitu kan. Kalau apa namanya, kalau yang korup aja mereka bela, berarti ya dia korup juga gitu, mikirnya dia gitu tuh mungkin. Nah, pas di season 2 juga, dia kan ada tuh diajak ngumpul dengan mereka Shigaraki di ruangannya itu yang pertama, di kedai itu kan. Dia sudah langsung mentah kan, nolak kan, karena apa, dilihatnya mereka Villian Lengo ini nggak punya visi jelas gitu kan. Sedangkan Stein ini dia punya visi yang jelas. Apa ya, punya idealis kalau kata Ustadz Febri kemarin kan, punya idealismenya. Jadi dia di situ mau nantang, ternyata kekuatannya Shigaraki di luar kemampuannya dia. Akhirnya dia kayak nebeng nama gitu di Villian Lengo ini kan. Tapi nggak niat gabung. Dari awal tuh dia nggak niat gabung. Makanya pas di Hosu apa Kamino ya? Lupa nama kotanya. Yang Hosu. diserang sama Hosu kayak. Ya. Nah itu waktu di Hosu itu kan dia waktu membunuh si pahlawan yang pakai baju India itu kan, apa katanya tuh, para orang bodoh bermunculan katanya kan, nanti bakal aku habisin katanya kan, waktu Shigaraki ngeluarin nomunya kan. Nah jadi di sini dia nggak memihak sama sekali dengan siapa namanya tuh, Shigaraki dan teman-temannya, nggak memihak sama sekali. Nah pas di situ mereka Midoriya datang kan, Ida datang pertama, Midoriya datang, terus Todoroki datang kan. Nah di sini kita ngeliat battle-nya yang luar biasa ya. Masya Allah lah, kalau dilihat tuh si Deku udah mulai terbiasa dengan kekuatannya One for All kan, si Todoroki juga mulai biasa menggunakan kanan kirinya, luar biasa lah. Ini hasil dari latihan panjang mereka kan di sini, dan langsung diuji dengan ngelawan orang sekelas Stain yang punya prinsip kuat, kekuatan yang lumayan bisa bikin apa, bunuh-bunuh pahlawan kan. Dan ternyata di sini Stan kalah juga ternyata kan. Nah, kalau tadi pertama kita lihat nggak mendukung Villian Lengo, mereka Shigaraki, dia nggak dukung sama sekali. Nah, terus apa dia ini dukung pahlawan? Awalnya aku mikir dia nggak dukung pahlawan juga kak. Ternyata dia masih dukung. Buktinya waktu apa namanya itu, Endeavor datang di gang itu kan, terus si Deku diambil sama Nomu yang terbang itu Nomunya kan. Di situ si Stan malah nolongin si Deku kan. Waktu dia nolongin Deku itu apa katanya kan? Pahlawan yang menggunakan popularitas atau penjahat yang menggunakan kekuatan semena-mena katanya. Semua kan kubasmi. Nah, ternyata di sini dia nggak mendukung pahlawan juga. Jadi memang sisinya tuh dia di jenis keempat tadi kak. Dia public people yang punya power, tapi dia mau bersuara gitu. Dia bukan dari sisi hero maupun dari sisi villain. Di sini sih luar biasanya Stan ini. Dia sikapnya mengambil misi dari visinya itu luar biasa kak. Luar biasa tangguh, kuat pendiriannya. Terus di situ pas Endeavor datang kan, dia bilang apa? Pahlawan palsu katanya kan. Cuman satu yang boleh bunuh aku kan pahlawan sebenarnya, yaitu All Might. Nah di sini aku belum selesai scan ini nih, pas dia bilang All Might tuh aku mundur lagi ke season 1 dulu kayak tahun 2019 itu kan, 2021 mundur lagi ke season 1 ngeliatin kenapa dia milih All Might yang memang tokoh pahlawannya gitu. Nah ternyata dari semua pahlawan memang yang memang murni niatnya buat jadi simbol perdamaian, jadi pengayom masyarakat itu memang All Might. Dari mulai dia belum dikasih One for All, itu kebuka semua pas di manga itu kan. Dia memang sudah merencanakan, sama kayak Stan lah dia nih ibaratnya. Dia punya visi yang jelas. Kenapa dunia ini selalu merasa keresahan? Karena mereka nggak ada tempat untuk bergantung, kata All Might kan waktu masih muda. Waktu di situ si Muranana masih hidup. Kita butuh namanya pilar yang tempat orang-orang tuh bergantung agar merasa aman dari kejahatan. Nah, di situ All Might naik kan jadi simbol perdamaian. Nah, di sini mungkin ini
teori-teori liar aja Kak ya. Di sini mungkin kenapa Stan itu jadi punya pendirian yang kuat karena dia ngeliat Almek yang punya pendirian kuat juga dan nggak berharap apapun dari kerja kerasnya gitu. Dan di satu sisi banyak pahlawan-pahlawan lain sekarang dia lebih penting billboard chart, urutan pahlawan yang keberapa, agensinya dengan siapa aja, lebih mikirin itu kan Kak. Itu kalau stand kayak di BNH. Nah ini relate banget dengan kita di dunia dunia dakwah kayak kita ngomong dakwah. Bismillah. Banyak aku tapi nggak berani memastikan, cuman isunya apa ini? Isunya banyak juga guru-guru kita, ustaz kita tuh yang ya semoga isu ini nggak benar ya, isunya aja katanya kan. Banyak guru-guru kita yang menjalankan dakwah itu karena memang mencari popularitas, mencari pundi-pundi rupiah, ya pokoknya untuk urusan dunia ya, nggak ikhlas mungkin bahasanya begitu ya. Jadi Stan ini di sini menyadarkan banget sih ke kita, apa namanya, dia memang punya sifat yang jelek ya kayak dia punya kekuatan tapi dipakai untuk yang salah. Tapi bedanya dia punya prinsip tadi Kak. Prinsipnya tuh kuat. Sedangkan guru-guru kita nih dia apa ya, ilmunya tuh kita mungkin sepakati aja ilmunya luar biasa. Tapi kenapa beliau nggak punya prinsip yang kuat, beliau ini yang agak-agak melenceng ini. Sedangkan banyak masih mungkin orang-orang di luar sana yang pengen jadi sosok beliau gitu kan, pengen jadi pengajar, pengen jadi ustadz, pengen jadi ulama, cuman karena keterbatasan banyak hal, cuman gara-gara itu dia nggak bisa up ya bahasanya, nggak bisa naik untuk jadi di posisi itu. Lah kenapa kok malah yang dikasih posisi, yang dikasih kesempatan sama Allah buat didengar suaranya sama orang, malah menyalahgunakan. Di sini mungkin kalau kita mau cari-cari contohnya, alhamdulillah nggak ada sih. Kemarin sempat diskusi dengan Kang Adil ya. Siapa sih kira-kira di zaman Rasul atau setelahnya gitu yang kayak Stan ini, yang barbar gitu, nggak suka dengan Ustadz dibunuh, yang cari popularitas. Alhamdulillahnya nggak ada. Kalau ada kayak Stan ini di zaman kita, selesai Kak mungkin. Habis di Indonesia ini banyak yang kayak gitu kayaknya, di babatnya habis semua. Nah itu yang bisa kita ambil baiknya dari Stan ini Kak, ternyata itu dia punya pendirian, sikapnya bagus, apa ya, girohnya tuh tinggi Kak, girohnya tinggi, cuman sayangnya salah cara aja sih Kak, salah caranya, salah pelampiasan girohnya salah. Tapi ini spekulasi pribadi sih Kak, katanya kan Allah tuh menilai niatnya kan Kak, niatnya apakah dengan ikhtiar yang salah, tapi kalau niatnya itu masih baik, itu apakah tetap kalau dia bertobat nanti akan tetap diampuni atau gimana, itu aku masih coba tanya-tanya dengan guru-guru juga sih Kak. Nah itu kalau Stan menurut Wibu Arya Kak. Insya Allah sih, banyak sebenarnya masih, cuman kita bagi-bagi nih Kak. Ya Allah, tabarakallah. Iya, luar biasa ya. Ya, apa jazakallahu khairan kasiran nih Kak Sinomia. Jadi jangan diambil semua ya Kak. Jadi ini kita bagi ya dengan Kak Tika, kemudian ada Kak Adil ya. Jadi untuk sharingnya ini Masya Allah mungkin banyak sekali yang bisa kita spill gitu terkait dengan Stain ini ya, ideologi Stain ini menarik sekali ya. Jadi apa namanya? Mungkin kalau bisa kita sebutkan orang jahat itu orang baik yang orang baik yang tersakiti ya gitu ya. Mungkin kalau dulu tuh namanya Joker ya gitu ya. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita beri apa namanya? Untuk selanjutnya kita beri waktu dulu untuk Katika untuk sharing-sharing terkait dengan gimana sih apa namanya ya terkait dengan fakta bahwa terkait dengan hero ya, hero sekarang itu lebih mementingkan harta, tahta, kemudian popularitas atau istilahnya ya ini Ambisi. panggung ya gitu ya, atau ya agensinya, atau berlomba-lomba untuk mencari nama gitu ya istilahnya ya. Nah itu mungkin Ya. untuk lebih ke sana arahannya, mungkin boleh Katika sharingkan atau terkait dengan insight-insight yang akan Katika berikan pada kita semua. Silakan Katika. Oke, Masya Allah yang sudah dijelasin sama Kak Sinomia tadi udah
udah setengahnya ya kayaknya. Jadi Belum nggak? Masih banyak itu nggak? Kupas lagi nggak? Apakah jadi diborong emang semua Kak Sino? eh, jadi emang ini sih apa namanya seperti yang dikasih tahu sama Kak Sinomia tadi itu emang Stan itu kayak punya idealisme sendiri ya. Dia tuh mungkin niatnya bukan jadi villain sebenarnya niatnya dia tuh cuma pengen meluruskan kayak yang waktu aku bilang di grup dia tuh SJW Social Justice Warrior ya kan jadi dia tuh sebenarnya orang orang biasa yang bukan siapa-siapa dia nggak pengen jadi pahlawan juga tapi dia tuh greget gitu loh greget ngelihat kok semakin kesini kok pahlawan kok melenceng ya dari apa yang seharusnya mereka lakukan gitu loh apa yang seharusnya tugasnya pahlawan itu yang menolong orang lain bukan untuk kepentingannya mereka sendiri kayak ya cari cuan sendiri kayak gitu kan jadi dia tuh sebenarnya ingin meluruskan itu gitu loh cuman ya itu tadi caranya aja yang salah gitu nah sebenarnya kalau dibilang eh tim pahlawan itu sendiri tuh nggak ada yang ngeh gitu loh. Kalau Stain ini punya ideologi itu. Yang pertama kali ngeh itu Gran Torino waktu itu. Jadi setelah penyerangan yang di Hosui yang ada Nomunya tuh waktu dia setelah ditangkap itu. Nah, Gran Torino itu sempat telepon ke All Might kan. Dia ngomong kalau hati-hati nih sama villain yang satu ini sama Stain ini hati-hati terus si Almet tanya kan kenapa kok harus hati-hati tuh kenapa emang ada something wrong kah yang perlu dihati-hati sama Stain ini nah si Gran Torino itu bilang kalau Stain ini tuh punya ideologi atau bisa dibilang obsesi untuk meluruskan apa yang seharusnya dilakukan oleh atau job desk-nya pahlawan tuh yang seharusnya seperti apa jadi karena dia punya ideologi dan dia meyakini itu jadi sebuah keyakinan di dirinya, itu membuat dia di mata orang lain atau di mata rakyat biasa atau di mata para villain itu kayak wah ini dia berkarisma nih kayak gitu. Maksudnya berkarisma dalam artian dia punya visi dan misi yang jelas seperti yang disebutin sama Kak Sino tadi kan. Nah terus si Gran Torino itu bilang kalau misalkan dia diterusin kalau dia nggak segera ditangani ini bakal bahaya karena ideologinya ini benar-benar menjadi keyakinan dirinya dia gitu loh jadi ketika jadi dia tuh kayak istilahnya kayak kalau di masyarakat tuh dia tuh bisa jadi opinion leader gitu loh ketika dia meyakini sesuatu dia bisa mempengaruhi orang secara tidak langsung untuk mengikuti apa yang dia lakukan gitu sih. Jadi ketika ideologi itu udah mulai tersebar di media massa seperti yang setelah dia tangkap itu kan banyak pemberitaan ya, mulai dari koran, TV, bahkan video-video istilahnya kayak footage-nya dia selama pertarungan itu yang dia ngomong yang boleh bunuh aku cuma All Might itu tuh kayak mulai tersebar gitu loh, kayak secara masif gitu tersebar kan. Nah itu yang dikhawatirkan sama Gran Torino gitu loh. Kenapa? Karena semakin banyak orang yang merasa ini kayaknya sesuai nih sama apa ya istilahnya keyakinan yang aku miliki gitu, yang akhirnya bisa mendirect orang yang sebenarnya bukan villain, tapi karena dia melihat apa video-videonya Stan itu, dia akhirnya apa ya terbelokkan untuk jadi villain gitu kan. Terus akhirnya orang-orang pun juga berpersepsi karena dikira tuh Stain itu bagian dari aliansi penjahat ini tadi kan, padahal sebenarnya enggak gitu loh. Nah di sini tuh sebenarnya juga ada efek dari media massa sih, yang media massa kan sebenarnya juga nggak tahu ya, media massa kan cuma melihat footage doang kan. Nah pemberitaan seperti yang kita alami sekarang lah ya, gimana caranya media massa membentuk opini kita gitu kan. Nah, itu tuh juga terjadi di anime ini gitu. Jadi karena pengaruh media massa, orang-orang tuh menganggap kalau Stan ini bagian dari aliansi penjahat yang waktu itu menyerang ke UA. Gitu sih. Jadi apa ya, istilahnya dia sendiri punya keyakinan, terus
dimanfaatkan sama media massa untuk mencari cuan, yaitu tadi menyebarkan opini, terus dimanfaatkan lagi sama aliansi penjahat sama Shigaraki itu tadi. Heeh. Oh iya betul. Jadi apa ya, istilahnya kayak double-double gitu kan. Istilahnya semakin semakin banyak orang yang terinfluence pemikirannya dia gitu loh. Padahal nih kalau misalkan emang niatnya Stan ini baik gitu ya, dan dia juga mengajaknya lebih ke kebaikan bukan keburukan, itu tuh pasti ketika banyak orang yang mengikuti dia, itu kan pasti dia dapat ini ya, pahala jariah. Tapi karena sayangnya nih ideologi, kalau dari sisi Islam ya, karena dia menyebarkan ideologi yang mengajak orang untuk melakukan keburukan, ini tuh juga jadi apa ya, istilahnya dosa jariahnya Stan gitu. Jadi mungkin dia nggak niat gitu, tapi jadi dosa jariahnya dia gitu. Seperti yang ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang mengajak pada petunjuk, ia memperoleh pahala sebagaimana pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa dikurangi sedikit pun dan dari pahala-pahala mereka yang mencontohnya itu. Barang siapa yang mengajak ke arah kesesatan, maka ia memperoleh dosa sebagaimana dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka yang mencontohnya itu. Jadi bisa udah apa ya, istilahnya udah jelas banget lah. Meskipun dia nggak ada niatan untuk menyebarkan ideologi itu, tapi karena emang orang-orang terinspirasi melakukan kejahatan, karena setelah melihat videonya, itu bisa menjadi dosa jariah Stain gitu sih. Kalau yang aku lihat dari ini ya, dari Islamic point of view ya. Terus sama ini sih, sama dia itu kan seperti yang dikasih tahu sama Kak Sino tadi, dia tuh sangat percaya kalau cuma All-Might itu yang benar-benar pahlawan yang sebenarnya, karena emang niatnya All-Might itu untuk membantu orang lain, bukan untuk cari cuan atau bukan untuk terkenal, bukan untuk sesuatu yang duniawi lah, istilahnya kayak gitu. Sedangkan pahlawan-pahlawan yang barusan bermunculan saat ini kan niatnya udah melenceng kemana-mana kan. Nah, ini tuh bikin apa ya, mengingatkan kita gitu loh, sebenarnya beristiqomah seperti apa yang dilakukan Stan itu boleh, hanya saja kita harus tahu gitu loh jalan apa yang kita tempuh untuk melakukan istiqomah itu. Karena ketika kita memegang teguh nilai kebenaran dan kita terus istiqomah di jalannya, kita tetap berdakwah di jalannya, kita tetap mengingatkan teman-teman kita tetap menyebarkan ajaran-ajaran kerekan sama Rasulullah, itu tuh pastinya akan mendapatkan pahala, kita tuh akan mendapatkan pahala dari situ gitu. Karena apa ya, itu tuh kayak sudah menjadi janji dari Allah ketika kita melakukan sesuatu kebaikan dan kita beristiqomah di dalamnya, itu akan mendapatkan pahala yang setimpal dengan apa yang kita lakukan gitu sih dari aku, Kak. Iya. Jazakillah khairan kasiran nih Kak Tika ya untuk sharingnya ya, bahwasanya kita bisa ambil atau spill terkait dengan Stan ini ya, itu tadi ya, bahwa fenomena Stan ini juga dia jadi terkenal karena ada bantuan dari media massa, dan ini ya kita lihat fenomena sekarang juga sangat relate banget ya gitu ya dengan kekinian, bahwasanya faktor-faktor untuk menyebarkan itu banyak sekali, terutama itu tadi faktor media massa ya. Jadi bisa ambil buruknya, bisa ambil baiknya. Terus juga kan framing-framing yang disebarkan di media massa kan juga tidak semuanya itu melulu satu poin gitu. Jadi banyak poin, dan kita harus benar-benar memilih dan memilah gitu ya, bahwasanya itukah apakah bisa kita ambil, apakah tidak bisa kita ambil, dan juga mungkin poin lebih ke istiqomah ya dalam kebaikan. Nah, jadi ini menarik sekali ya. Jadi walaupun kita itu sudah jelas untuk memilih kebaikan, terutama ya di Stan ini dia memiliki standar ganda ya, kalau bisa kita sebutkan gitu ya, memiliki standar ganda gitu. Jadi nah kita mungkin bisa ambil dia itu
apa namanya istiqomah, tapi jalan yang kita ambil tentu saja carilah yang jalan takwa ya, jalan baik ya gitu ya, salah istilahnya ya. Masya Allah, tabarakallah. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita beralih ke Kak Al Adil nih, untuk sekaligus apa namanya, mungkin meresume juga ya gitu ya terkait dengan ideologi STAN ini, bahwa kan tadi disampaikan STAN ini dia menyampaikan ideologinya ini menyebar itu karena media massa gitu ya, tersebarlah semuanya gitu. Dan mungkin ada sebuah kekhawatiran bahwasanya mungkin akan disebarkan lagi gitu, dan terus menjadi bola salju yang terus membunuh, ya bola salju dan terus menerus, dan mungkin akan berdampak yang luar biasa gitu untuk di dunia peranimian, terutama di buku no hero ini. Nah, mungkin dari Kak Aladil bolehlah sharing terkait dengan itu, Kak. Ya, saya mau ngomong apa udah diungkapin semua. Jadi ya, jadi kan yang ditakutkan oleh masyarakat. Jadi gini loh, STAN itu kan hero, bisa dibilang anti hero, bisa dibilang villain, bisa dibilang anti villain, bisa dibilang dark hero kan gitu-gitu ya. Yang tujuannya dia itu untuk membunuh pahlawan-pahlawan yang di matanya dia emang buruk dan tidak diekspos di Boku no Hero, di dunia Boku no Hero, dan tidak apa sih namanya, dia ngebunuh villain yang udah kelewatan gitu. Dia jadi punya pendirian yang bisa dibilang menurut dia ini baik, tapi ya kenyataannya itu salah gitu. Bukan berarti fatal salah, tapi nggak semuanya itu salah, ada benarnya. Dia bilang untuk membunuh yang apa sih namanya, hero yang mementingkan dirinya sendiri gitu lah ibaratnya, itu dia benar gitu, tapi dengan cara membunuh gitu kan, bisa dinasihati atau apa gitu lah kan kalau kita dalam bahasa Islamnya. Dan STAN ini menggilanya itu kan, dia kan keluar sebagai, dilihat oleh orang-orang sebagai penjahatnya itu kan setelah si Al-Maik udah mulai jarang muncul nih kan. Dia mengkhawatirkan, sebenarnya dia itu baik loh, kayak dia mengkhawatirkan ini gimana simbol perdamaian dunia itu udah nggak ada gitu loh, ya kan? Kan Al-Maik ini kan disimbolkan sebagai simbol perdamaian dunia. Jadi posisi untuk menggantikannya si Al-Maik itu siapa yang peringkat nomor 2, Endeavor kan, Todoroki Endeavor kan ya kan. Nah, pas munculnya si STAN ini pas lagi ada kerusuhan Nomu ya kan. Ya kan? Iya. Kan di STAN ini kan awalnya itu kan STAN lagi mau ngebunuh si Ingenium, dia ketemu Ingenium lagi kan, ketemu si apa sih namanya, Liga T-nya kan. Nah kebetulan si Liga T-nya itu di sana lagi operasi lah, lagi ada magang gitu kan di tempat kakaknya magang, di tempat kakaknya kerja. Terus kemudian itu dia ketemu di jalan itu, ketemu Todoroki, dan Todoroki juga lagi patroli kan. Nah kebetulan juga si Deku itu lagi naik apa ya, lagi Kereta naik KRL. naik kereta dia sama Gran Torino kan. Terus dia awalnya itu bukan karena ada si STAN itu, tapi karena ada Nomu itu ngebabi buta lah di sana tuh, ada 3 Nomu atau berapa Nomu gitu loh. Akhirnya dia keluar, akhirnya Gran Torino sama dia keluar, dan akhirnya kayak saling ngirim pesan gitu di WA atau apa. Akhirnya mereka itu ngumpul kan, akhirnya ngelawan si STAN itu. Nah terus kemudian pas si STAN itu udah mau diringkus lah, udah ditangkap. Terus ada Nomu terbang yang nyulik si Deku. Nomu terbang yang nyulik si Deku tuh, di saat itu semua pahlawan itu bingung mau ngapain. Nah si STAN doang yang ngejilat darahnya, kan memang kosenya itu pelumpuhan. Jadi kalau dia ngejilat darahnya si korban, mau itu Nomu sekalipun, lumpuh gitu loh. Nah pas lumpuh, jatuh, si Deku jatuh, langsung dibunuh kan si Nomu itu kan, langsung di matanya langsung dicongkel gitu lah. Habis itu si Garaki kan, dia itu marah, kok bisa Nomu kebunuh gitu loh, ini aliansi kita gimana. Nah si STAN itu deklarasiin di situ. Habis itu kemudian datang si Endeavor datang, seolah-olah dia itu kan sebagai pengganti simbol kedamaian. Nah terus si STAN ini merasa nggak setuju,
kayak kau hanyalah peniru gitu gitu loh katanya. Kau hanyalah kau tidak bisa sebenarnya begini-begini. Akhirnya si Endeavor kesal. Kebetulan si Stan juga di sini kan posisinya emang ya sebagai villain dipandangnya di sana. Jadi mau dibunuh tuh, mau dijurus lah, mau dikasih Hellfire-nya si siapa sih namanya si Endeavor lah. Akhirnya sama si Gran Torino suruh berhenti dulu bentar. Nah di situ di Stan kayak bikin kata-kata kalau di One Piece itu kayak kata-katanya Roger. Tapi kan kalau kata-katanya Roger itu temuilah hartaku, carilah kan katanya. Kan kalau si Stan ini tidak ada yang bisa membunuhku kecuali All Might karena semua itu peniru. Nah di sini banyak villain-villain yang yang dalam artian dia itu kayak si siapa yang perempuan tuh, yang anak SMA tuh? Siapa? Toga. Toga. Nah, si Toga kayak si Dabi dan lain-lainnya kan dia awalnya kan masih simpang siur mau ke villain untuk kemana ya. Akhirnya banyak yang gabung ke Shigaraki gitu kan. Karena si Toga pun dalam artian dia itu kayak punya kelainan mental dan dia itu orang tuanya nggak sanggup untuk ngurusin dia dan dengar kata-kata siapa sih namanya? Dengar kata-kata si Stan kayak gini, dia merasa, oh ini jati diri gue yang sebenarnya gitu loh. Dia akhirnya datang ke Shigaraki. Sama pula halnya sama Dabi kan gitu kan. Emang ini belum tahu juga sih ini benar si Dabi ini dari keluarga Todoroki atau bukan kan. Tapi kan emang Benar. emang Iya, emang iya, iya, iya. nanti orang sana kan gitu kan. Maaf Iya, ini spoiler benar-benar. yang baca yang nggak baca manganya kasihan Anda gitu kan. Akhirnya Apa? dia tuh merasa jadi hero salah. Dia tuh selalu dipaksa sama orang tuanya biar bisa ini, dituntut lah istilahnya. Akhirnya dia keluar, dia kan di dalam cerita itu dia belum tahu nih Dabi itu siapa kan. Akhirnya Dabi juga gabung ke asosiasi penjahat League of Villain kan. Nah, itu tuh yang dijadikan alasan villain itu boleh-boleh aja gitu loh. Ya dia nggak menemukan jati dirinya sebagai pahlawan, mau jadi apa lagi gitu loh. Dia seneng ngebunuh, dia seneng membabi buta ya. Yang cocok sama dia villain dan dia merasa semua hero itu nggak ada apa-apanya dibanding All Might gitu kan. Ya benar sih kayak Toga anak SMA aja berani ngelawan hero-hero yang lebih tua dibanding dia kok gitu loh. Dia nggak segan-segan kok. Dan dilihat dari League of Villain ini emang banyaknya ya banyak anak-anak muda gitu di sana dibanding yang berbakat dalam tanda kutip anak-anak muda. Dan juga kan ada yang kayak Lizard itu nggak tahu siapa namanya. Nah itu kan Spinner. Spinner. Spinner itu kan kayak akut banget dia sama si Stan gimana harus diikutin. Nah itu dia banyak follower Stan yang apa sih namanya yang keikut secara tidak disengaja karena kata-katanya itu. Tapi emang kata-kata yang dibilang si Stan itu tuh dia tuh kayak punya karisma gitu loh. Dia tuh kayak punya Housok no Haki gitu loh. Sampai yang di sana itu memang diem aja nggak bisa ngapa-ngapain. Dan di monolognya kan dibilang bahkan saat itu tidak ada yang darah yang dijilat oleh Stan, darah yang diminum oleh Stan. Emang kata-katanya itu benar gitu loh. Yang lain itu nggak ada yang sekuat All Might dan nggak ada yang setulus All Might. Bahkan Endeavor itu ngerasain dan pas dia udah dijadiin pahlawan nomor 1 dia itu kan sempat yang namanya dimana Endeavor itu depresi. Walaupun aku hanya beda jarak 1 tapi kok kelihatannya jomplang banget gitu loh. Ya. Nah gitu, ya kan yang jadinya sebagai villain sekarang itu ya banyak yang beranggapan ya nggak ada salahnya juga jadi villain. Orang tuh yang dibilang sama si Stan itu benar karena orang hero-hero sekarang tuh banyak mencari keuntungan pribadi dibandingkan yang lain-lainnya. Nah terus-terusan kan ada ak yang selanjutnya kayak aknya si Redesto dan lain-lain kan akhirnya kan banyak juga penjahat-penjahat yang gabung ke dalam aliansi League of Villain. Nah awal terbentuknya League of Villain awal besarnya itu ya emang karena pas awal mula Stan itu dia kan direkrut sama Kurogiri di atas habis itu di bar gitu kan. Nah yang dikhawatirkan sama si Almada itu ada asisten itu Bakugo kan gitu. Kan Bakugo itu kan memang barbar banget kan.
tapi emang dia masih dalam inilah, masih dalam apa sih namanya, masih dalam jangkauan lah. Terus pas diculik sama Kurogiri kan udah risau banget tuh yang pahlawan-pahlawan, apalagi si Almec yang tahu gimana Bakugo kan dia gurunya gitu loh. Nah itulah yang membuat jadi dia lebih takut banyak penjahat yang ngumpul karena ideologi ini tersebar luas gitu loh. Jadi ya kalau mungkin ya kalau kayak Toga atau Dabi atau yang lain-lain belajar agama Islam, dia dia tahu barang siapa yang mengikuti satu kaum pasti dia akan masuk ke kaum tersebut, dia nggak mungkin akan masuk League of the Line juga sih. Tapi kalau kita berkaca di dunia Boku no Hero, ya saya sebenarnya nggak terlalu benci sama Stan juga, tapi saya bukan pengagum dia juga, tapi nggak terlalu benci juga. Ya dia itu orang yang hebat gitu loh, tapi dengan cara yang salah gitu. Dia kan ngebunuh-bunuh, nggak punya emosi lah istilahnya. Yang gimana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Dewi Rake di obrolan lebih berasa keimanan. Ini yang part 2 ya, atau part 2 ya. Jadi tadi sempat terdisconnect ya, Masya Allah, tabarakallah ya. Afwan semuanya, maaf semuanya. Mudah-mudahan ini sesi yang terakhir dan lancar ya, insya Allah. Insya Allah, tabarakallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tadi kita banyak sekali sharing-sharing terkait dengan ini ya, apa namanya, villain ya, atau anti-hero ataupun hero gitu ya. Banyak sekali. Ini kita lanjut lagi karena koneksi kurang mumpuni nih karena barusan hujan juga ya, Masya Allah. Alhamdulillah, ini kita sesi kedua ya. Insya Allah. Sempat menantikan apa namanya kakak yang lain ya. Insya Allah. Padahal tadi kita lagi seru-serunya nih. Lagi seru-serunya bahas. Malah terjeda, aduh. Saya dari Ini alhamdulillah. Kayaknya baru perubahan nih Kak. Perubahan apa tadi kan baru hidup lampu nih. Jadi tadi benar-benar mati semua ini. Jadi benar-benar ya, mungkin tadi terputus terdisconnect gara-gara perubahan itu tadi. di hack si Garaki nih kayaknya. Iya benar, dihack ya. Gelombang radionya di hack si Garaki nih. Masya Allah. Oh ini kayaknya Alhamdulillah. Ya, Makanya kataku kayaknya part 2 nih Kak Stan nih Kak. iya nih. Al-Adil mudah-mudahan berkenan lagi ya. Kita sedikit lagi kulik yang tadi. Lagi seru-serunya padahal ya tadi, Masya Allah. Apaan? Oke. jadi sampai Ya, mana? boleh. Tadi Mana tadi ya? Saking banyaknya daging. banyak daging ya. Sampai ini kalau nggak salah bentar. Lupa. Oh, kan aku habis bilang setelah dia aku habis cerita yang dia setelah melarikan diri dari penjara itu, dia kan justru malah kaget kan, bingung kok ternyata malah kayak gini setelah dia tinggal gitu. Terus aku bilang tentang ini tuh, meskipun kita nggak sengaja melakukan kejahatan atau keburukan dan ternyata itu diduplikasi sama orang lain, itu tetap aja gitu bagian dari dosa kita gitu. Jadi kayak dosa jariah gitu. Itu sih terakhir aku ngomong gitu, terus keputus waktu Kak. Tadi bapak pembunuhan dunia apa lah itulah. Iya, bapak benar dunia si Kobil. Mobil. Iya bapak pembunuhan. Jadi Iya, ya benar juga. jadi yang Stan lakukan itu sebenarnya itu ya menurut dia baik, tapi orang lain menganggapnya orang lain emang itu jati diri dia gitu. Si Toga dan Dabi dan lain-lainnya itu jadi dia yang kayak gitu. Jadi dia ngambil negatifnya bukan ngambil positifnya gitu. Kalau dia ngambil positifnya semua itu demi masyarakat, tapi kalau dia ngambil negatifnya ya kita gabung lah sama League of the Line gitu loh. Jadi kan apa sih namanya? Ya itu
ini sih itu tadi sih peran media juga karena kan framingnya dia kan yang waktu ketika ngomong kalau ini semua dia lakukan demi masyarakat itu tidak dimunculkan kan di video itu yang Iya. di-upload secara masif melalui media sosial itu loh. Nah, sedangkan yang di-upload itu pesannya malah justru nggak ada yang bisa ngebunuh aku kecuali pahlawan yang sebenarnya yaitu All Might gitu kan. Dimana sekarang All Might sendiri itu juga istilahnya udah nggak seaktif dulu waktu muda karena setelah dia ngelawan All for One itu kan dia kan sakit-sakitan gitu kan. Itu sih. Jadi lebih ke sebenarnya counter opini itu kalau misalkan emang para pahlawan ini tahu gimana cara media bekerja, seharusnya mereka itu langsung membuat klarifikasi gitu loh. Klarifikasi dalam artian kenapa kok si Stain ini sebenarnya bukan penjahat, maksudnya kenapa kok Stain ini tuh membunuh orang dan lain-lain itu kan sebenarnya mereka tidak menjelaskan ke masyarakat ya. Maksudnya alasan Stain itu kan tidak dijelaskan secara apa ya, konfirmasi secara luas atau secara masif gitu kan. Nah itu sih mungkin kesalahan dari pahlawan sendiri itu kalau menurutku ya. Harusnya Stan itu dikasih press conference gitu ya. Iya benar. Benar sih, benar. Dikasih kesempatan untuk bicara gitu loh. Biar tahu tujuannya dia apa. Tapi setahuku kalau di dunia film HA itu agensi hero itu pahlawan itu di bawah polisi kalau nggak salah. Jadi polisi lebih di atas lah. Ya nggak sih? Ya lebih berwenang mereka. Nah, ya lebih berwenang kan. Jadi ya mau nggak mau ya pemerintah lagi. Ya. Hero kan dia nggak boleh ngelukain pilihan kan. Nggak boleh sampai batas apa aja dia. Ini kalau bisa dibilang serupa tapi tak sama ini si Stan ini mirip sama Garo. Tahu? Saitama apa? One Punch Man. Tapi kalau si Garo ini kan dia itu karena dari kecil itu dibully dan dia itu ya gitulah, kayak dia ngelihat penjahat itu kasihan selalu kalah gitu loh. Tapi kalau si Stan ini emang dari awal murni dia bersih, tapi ngelihat ke bengisan hero-hero yang penjahat yang terlalu brutal dan pahlawan yang suka make namanya sebagai keuntungan pribadi, itu yang bikin dia jadi emosi dan feel yang lain. Apalagi pas si Almec udah nggak aktif, wah udah tambah jadi dia kayak gitu. Soal dia percaya hero cuma satu doang gitu loh. Selain Almec dia nggak yakin lah ibaratnya. Sekelas Endeavor aja yang peringkat nomor 2 aja dia nggak yakin, dia dibilang peniru gitu kan. Iya. Ngeri banget kan. Memang karisma Stan ini juga sebenarnya sih kuat banget sih itu sih. Mungkin bisa diadu seimbang sama Endeavor sih menurutku ya. Ya begitulah dia. Solo yang mengerikan. Iya. Mungkin kalau aku lihat sih, mungkin Stan itu juga ngerasa gitu loh kalau Endeavor tuh sebenarnya dia tuh lebih pengen untuk mengejar jadi nomor 1 sih kalau aku lihat ya. Dari waktu dia masih muda itu kan dia emang niatnya tuh bukan untuk membantu orang gitu loh, bukan untuk menyelamatkan masyarakat, tapi lebih pada ambisi dia untuk menjadi pahlawan yang nomor 1, diakui oleh masyarakat gitu loh. Nah mungkin itu yang membuat si Stan pun juga ngerasa kamu tuh apa sih, kamu tuh bukan pahlawan, kamu tuh pahlawan palsu lah kayak gitu. Plagiatnya ya istilahnya tuh. Masya Allah. Ya benar, kata Habun katanya Endeavor cita-citanya jadi ulama 1. Gak ikhlas benar. Iya benar. Ya karena Cuman kalau dari kita ambil dari sisi anunya kayak kita kalau mau kiaskan ke dunia nyata, kita baca manga kan kayak
sekarang tuh kondisinya di Jepang di dalam Boku no Hero itu kan masyarakat sudah yang tadi sisi ke tengah-tengah masyarakat itu mulai udah nggak percaya lagi dengan hero kan, mereka lebih memilih melawan pahlawan sendiri, mempertahankan rumah-rumah mereka sendiri. Dan ini nih sesuatu yang kalau aku imajinasiin tuh aku kadang takut juga Kak, kalau ini nih kejadian di dunia nyata juga. Gimana kalau misalnya ya nauzubillah min dzalik ya, ke depan ulama-ulama kita kayak hero-hero yang ada di BNH yang ngincar popularitas saja, akhirnya masyarakat kehilangan apa ya, teladan Kepercayaan juga. kepercayaan kepada ulama itu bakal ngeri sih kalau sampai dia bertahan dengan dirinya sendiri itu, karena mau suka nggak suka, mau nggak mau kita tuh tetap butuh yang namanya pemimpin kan, kayak paling enggak dia ulama yang memang memimpin kita dalam agama ruhiyah kita. Kalau udah nggak ada yang namanya kayak gitu tuh susah sih Kak. Dan di sini kenapa relate apa yang dibilang sama Stan, kalau Endeavor itu palsu, ya kejadian ini di BNH orang-orang nggak percaya lagi dengan hero gara-gara Endeavor. Memang masa lalunya Endeavor kan terbongkar gara-gara si Toya atau Dabi ya, itu spoiler lagi nih. Jadi si Toya itu Dabi dia buka semua aib keluarganya, khususnya bapaknya si Endeavor kan. Yusuf masuk. Ngawur. Aduh, jangan buka kartu Itu dong. guru saya loh ya, itu guru saya loh. Iya, Jadi memang gara-gara Endeavor ini keadaan jadi makin runyam karena masa lalunya diungkap sama si Toya ini kan, si Dabi. Akhirnya dari situ titik awalnya masyarakat nggak percaya lagi dengan hero. Tapi sisi baiknya untuk Endeavor, keluarganya nyatu lagi gara-gara kasus ini, gara-gara masa lalunya dia bersatu lah ibaratnya untuk memperbaiki, paling enggak kan memperbaiki masalah yang sudah si Endeavor nih buat, bahkan sampai ibunya istrinya Endeavor kan mau datengin Endeavor lagi. Puas sih kan sebenarnya kalau ambil ibrahnya tuh. Ini kan kata Hamun, Kak, ini bahas si Sumansur ya. Ini beda ya. Maksudnya Beda. Endeavor itu masa lalu, kalau yang Anda sebut itu masih sekarang ya kan. sekarang kan. Iya. Ini Apa manusia nanya ya. Paham lah ya. Gak usah nih. Kak, Kalau berarti Endeavor kalau masa lalunya buruk nih. jadi Keburukan masa satu lalu. nggak boleh ya katanya. Boleh nggak sih kalau kita niat jadi ustadz nomor 1 gitu? Sebenarnya jadi ustadz nomor 1 tuh gini ya, kayak ustadz nomor 1 itu kan bukan yang kita bilang sendiri, tapi masyarakat yang memprediksi ke masyarakat. Yang Jadi kalau mengakui kita kan pengen jadi ustadz nomor 1 itu ibarat kata kita pengen jadi orang paling alim di dunia gitu loh. Jadi kalau kita yang predikatin sendiri kayaknya agak gimana gitu loh, kayak nggak elegan dan sebagainya lah. Tapi kalau masyarakat yang ngepredikatin gitu, itu yang terbaik malahan gitu kan. Bukan Istilahnya apa namanya? Jadi sebuah apresiasi gitu ya, apresiasi yang disematkan ya, bukan kitanya yang boleh kita menyematkan. bercita-cita tinggi lah istilahnya gitu ya, tapi tidak kita sampaikan atau tidak kita langsung ngejudge diri kita aku pengen jadi itu seorang itu gitu ya, maksudnya gitu ya. Bukannya jadinya kalau bilang ke diri kita sendiri kita ustadz nomor 1 ke diri kita sendiri kan jadinya sombong atau apa gitu lah. ya, Ini tertabur dengan Mereka lagi meluruskan niat ya, Masya Allah. bahkan kayak si Almex sendiri kan dia nggak bilang saya itu hero peringkat 1, tapi kan orang-orang yang bilang. Ya, orang-orang yang menyebutnya ya, jadi emang disematkan gitu ya, bukan apa dirinya sendiri yang menyebut dirinya lawan atau hero nomor 1. Bahas Soto dan Dabi dong bang, katanya Jais Maida ini. baru masuk 3.50, belum update lagi. Iya nih, Baru mulai battle mereka. emang ada ke Ustadz nomor 1? Ada nggak nih ya? Allah alam bisa nih. Kalau Ustadz mungkin nggak ada, tapi kalau orang yang membawakan Islam tuh ya nomor 1 nggak berubah sampai sekarang. Ya Rasulullah satu-satunya kan. Salam. Kalau bahas Shoto sama versus Dabi ini kayaknya lebih ke parenting kali ya cocoknya. Masalah keluarga soalnya. Masalah keluarga ini soalnya. Perlu yang Kita sudah punya anak ini. jomblo angkat tangan gitu. Aduh.
Ya Ustaz lagi mungkin Febri. ini ya, apa karena waktu kita terbatas ini kita lagi mungkin ada yang mau prepare berbuka puasa ya. Kita langsung aja ke closing statement kali ya. Mungkin dari Kak Ya, Tika boleh. dulu. Hmm. Oke, kalau dari aku sih lebih ke ini sih, ketika emang kita sendiri berniat untuk melakukan suatu kebaikan atau ada kebenaran yang kita pegang teguh, itu kita perlu apa ya, memilah atau memilih bagaimana cara untuk kita melakukan atau menyampaikan itu ke orang lain gitu loh. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu justru bisa merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri, karena pada akhirnya apa yang kita lakukan tuh juga pasti akan kembali ke diri kita gitu sih. Ya Allah, tabarakallah ya. Jadi memang intinya itu dari pilihan-pilihan yang kita pilih gitu ya Kak ya. Jadi masuk lagi ke bahasan life is choice ya. Jadi boleh kita ambil suatu jalan itu jalan yang baik atau buruk itu adalah kita sendiri gitu ya. Nah itu akan bermuara lagi ya ke pahala dosa. Nah tadi sudah sampai juga Ya. Kak ketika juga sampaikan ada dosa jariah, ada pahala jariah. Wah itu ngeri banget ya kalau kita bahas apa namanya lebih dalam lagi gitu ya. Jadi memang perlu berhati-hati terhadap apa atau sikap kita, termasuk apa namanya keberpihakan kita meskipun istilahnya tidak secara langsung. Nah itu juga salah satunya gitu ya. Oke mungkin lanjutnya Kak Asinomia boleh dulu untuk ini memberikan closing statementnya juga. Terlalu banyak untuk jadi closing statement, jadi aku lebih nyaranin ke part 2 stand. Waduh, waduh luar biasa. Jadi kalau itu anu aja, saran aja Kak. Kalau closing statement lebih ke ini sih, karena kita lagi bahas stand dan bahas Boku no Hero ya. Sekali lagi mungkin udah ini part keempat ya dari Boku no Hero. Boku no Hero ini mengajarkan kita tentang apa ya, zero to hero. Itu yang paling anunya. Sesuai dengan perkataan hadis atau ayat Quran ya, aku lupa. Kalau teman-teman ingat mungkin. Jadi nggak ada manusia yang dilahirkan itu langsung cerdas, kecuali orang-orang yang udah dikisahkan. Kayak Nabi Isa kan bisa langsung ngomong itu karena izin Allah, dan itu pun sekali aja bisa ngomong waktu bayinya kan, waktu melerai masyarakat Yahudi itu aja kan. Jadi nggak ada manusia yang tiba-tiba lahir langsung cerdas, itu nggak ada. Jadi Boku no Hero di sini mengajarkan banget ke kita kalau penting banget yang namanya menuntut ilmu, penting banget untuk berjuang, berkorban untuk ilmu itu penting banget. Dan di sini kita bahas stand, jadi mungkin aku ngambil closing statementnya dari stand. Mungkin kita pernah jadi stand di zamannya masing-masing Kak. Kenapa aku bilang kayak gitu? Jadi kita pernah ada di sisi sebagai sisi pertengahan. Kita belum kenal agama, tapi kita udah tahu fakta apa? Kita belum terjun ke dakwah ya. Tapi kita udah tahu fakta-fakta agama nih, fakta-fakta tentang orang-orang yang berkecimpung di agama. Nah, kita pernah ada di sisi itu. Jadi, kenapa kita pernah jadi stand? Ya itu tadi, kita pernah jadi sisi pertengahan. Semoga pelajaran dari stand ini bikin kita sadar gitu. Kan kata Kiai Lukman, apa namanya tuh, pengurus di Masjid Jalan, guru terbaik itu adalah pengalaman katanya kan. Tapi ada yang lebih baik lagi, apa itu pengalaman orang lain. Jadi sebelum itu kejadian di kita udah dapat dari orang lain nih, aku dulu kayak gini. Jangan sampai pengalaman orang lain itu terjadi di kita dulu baru kita jadikan guru, jangan. Jadi lebih baik kita mengambil pengalaman orang lain itu sebagai guru juga. Jadi kita ngelihat nih stand faktanya kayak gini, dia pernah ada di sisi kita yang belum hijrah, yang udah tahu idealnya Islam itu gimana, tapi dia belum praktek. Jangan sampai kita salah langkah kayak stand. Jadi benar-benar dipelajari untuk teman-teman yang sekarang masih dalam masa-masa perbaikan, mungkin lagi pelan-pelan baikin bacaan sholatnya, lagi baikin bacaan Qurannya pelan-pelan dari huruf hijaiyah. Teruskan teman-teman, pelan-pelan nikmati prosesnya, jangan mudah mudah, karena kalau kayak stand ini dia tipe-tipenya nafsu ya, nafsu menyampaikan ilmu. Nah, jangan sampai kita jadi orang yang kayak stand ya. Jadi kita semua pernah ada di sisi stand, jangan sampai kejadian lagi kayak di stand ini, walaupun alhamdulillahnya nggak ada stand di dunia nyata gitu. Pelajari benar-benar agama kita ini teman-teman.
pelajari agama Islam ini karena saya percaya banget Islam itu agama yang penuh solusi. Solusi semua kehidupan kita tuh ada di Islam. Tinggal kitanya lagi yang mau belajar apa enggak. Di Quran itu kan udah jelas dia guidebook, buku petunjuk untuk segala macam urusan dunia kita, kehidupan dan mati kita kan. Nah, tinggal kitanya aja lagi yang mau belajar apa enggak. Nah, ini nasihat untuk aku pribadi juga, Kak. Itu sih kalau dari aku sistemnya. Jangan pernah menyerah untuk belajar dan jangan langsung nyampaikan ilmu kalau memang masih baru belajar. Tabarakallah, jazakallah khairan katsiran Kak Asinomia ya. Jadi luar biasa ya, banyak sekali sebetulnya yang bisa kita spill, terutama kandungan-kandungan atau istilahnya itu ibroh ya, ataupun istilahnya pengalaman ataupun pelajaran luar biasa di BNAH ini, terutama di sesi ini kita bahas TEN. Jadi sebelum-sebelumnya juga kita sudah bahas terkait dengan BNAH ya, banyak sekali gitu, sama lebih lebih kepada condong ke ilmu ya, kita lebih bersemangat bersungguh-sungguh. Kemudian juga bagaimana memang fenomena-fenomena yang terjadi juga saat ini kita perlu kritisi dan juga mungkin apresiasi juga gitu. Jadi harus lebih kritis dalam menghadapi zaman ya, karena ya salah satunya ini ya tadi ada juga yang komen terkait dengan ini BNAH nggak ngikutin tapi suka sama STEM gitu ya. Belum ngikutin tapi selalu suka cara anti hero kayak STEM ini, jadi pengen ikutin deh. Waduh, nah ini kalau bisa ini ya kayak jangan dijadikan benar-benar patokan ya, terutama ini kan udah mau 10 hari terakhir ya, jadi kalau misalnya jangan digasin banget gitu loh kalau mau nonton, terutama ada temennya gitu. Nah ini salah satunya wadahnya ada kajian anime nih teman-teman sekalian, jadi bolehlah kalau misalnya Kak siapa nih tadi yang ini ya baru ya mungkin baru bergabung, boleh nanti share Kak Manji Krab ya. Nah ini bolehlah nanti itu ya gabung ke grup aja. Gabung ya, grup aja ya. Itu biar ada temannya, nanti kita sharing di sana gitu, Masya Allah. Oke, mungkin selanjutnya ya. Ini udah mepet banget waktunya. Lanjut ke Kak Aladil ya, Masya Allah. Boleh Kak Aladil, boleh berikan closing statement. Oh ya, keluarkan. Jadi yang dilakukan STEN itu girohnya meluap-luap kan ya. Tapi STEN itu dan kita kalau diriletkan nama kita yang meluap-luap itu sebaiknya dalam berjuang, sebaiknya dalam berdakwah, sebaiknya dalam menyuarakan pendapat kita itu jangan sendirian gitu loh. Nah kan kalau salahnya sistem ini sendirian, ya kan? Dalam berdakwah kita harus barengan gitu loh. Kenapa adanya wadah seperti kajian anime ini? Karena kita merangkul seperti yang ini tadi siapa ya namanya? Manji Krab itu ya jangan sendirian, ntar tiba-tiba dia ingin menggulingkan presiden ya kan, gitu. Kan bahaya, harus dirangkul dulu sama kita yang paham. Jadi jika giroh meluap-luap itu kan bisa jadi pisau bermata dua gitu kan, dia terlalu ekstrim sehingga ya itu nggak mikir ke yang lain hal. Jadi ya dikala kita atau dia yang lagi sedang futur, kita bisa mengingatkan dia, dan juga sebaliknya gitu. Jadi dalam berdakwah kita nggak bisa sendirian gitu loh. Toh Nabi Muhammad yang awalnya sendirian juga dia kan mencari teman. Lalu kalau sudah dia setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, baru dia dakwah secara terang-terangan gitu. Jadi saran saya sih untuk yang ingin jadi tim ya kita harus seenggaknya berdua lah. Jadi iya benar sih. Jadi ya jangan sendirilah gitu. Sehingga saat kita lagi drop lemah iman ada yang ngingetin kita, dan kita kelebihan pun ada yang ngingetin kita, oh ini udah melampaui batas gitu loh. Jadi ya itulah pain. Masya Allah, tabarakallah. Jadi memang banyak ya istilahnya bisa dikatakan yang inspirasi ya dari sesuatu yang mungkin tadinya kita kritisi. Jadi istilahnya di anime kan kalau dari Ustadz Aziz ya waktu beberapa lampau yang lalu itu, jadi dari anime itu atau dari tontonan atau dari film dan lain sebagainya yang bisa kita lihat gitu, kita dengar, kita rasakan, memang ada dua pihak ya. Jadi ada
istilahnya yang bisa kita kritisi, ada yang bisa kita apresiasi. Dan di sini terutama kita sekaligus ya ada dua ya. Jadi ada di yang kita kritisi dan juga kita apresiasi di stand sendiri gitu. Dan ini ada Kak Manjikrab juga tanya apakah nanti sekiranya stand bakal mendapat karakter development nantinya sehingga dia bisa taubat jadi dari hero ya. Nah ini apa jadi ini ya? Serahkan pada kreator. Serahkan Ya, pada dan- kreator. Nah ya ini teman kreator ya. Nah jadi kalau misalnya ini kita spoiler di jatuhnya, nanti lah ya kita, insya Allah kalau misalnya berkesempatan, kalau misalnya emang seru bahas stand ini, nanti kita lanjut lagi bahas stand ya, Masya Allah. Aku tertarik nih sama pertanyaan Habun nih. Kak, Joko Oh, iya, itu gimana nih? masuk hero apa villain sih, Kak? Itu sih nggak usah dijawab ya. Itu sih nggak usah dijawab ya. Yang aku bingung, wakilnya itu apa? Villain apa hero? Itu saya sih nggak tahu itu jawabannya apa ya. Ya, Gitu. ini silahkan Ntar dijawab menjawab. masing-masing di hati ya. Iya. Daripada kita lanjut lagi, nah ini Masya Allah udah pukul 5 ya, kita mungkin tutup ya. Ya Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita sudah sampai di BNAH part 4 nih teman-teman, di Dowira kayak Dabran Wibras gimana Masya Allah. Jadi nggak habis-habis ya, banyak banget ternyata ya, sampai part 4 ini. Buku Hero terus ini. Selanjutnya. Ya, mudah-mudahan bisa diambil kebaikan dan insight-nya ya teman-teman sekalian. Dan yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, dan sudah bergabung dari awal sampai akhir ya, ini untuk teman-teman yang mungkin belum bergabung di kajian anime, boleh di DM di Instagram @kajiananime atau galeri kajian anime, dan di sana insya Allah nanti teman-teman diperbolehkan atau diperkenankan untuk bergabung di grup WhatsApp ataupun mungkin Telegram ya. Nah insya Allah nanti di sana ada teman-teman yang satu circle yang sama-sama mungkin wibu, otaku, dan senang Jepangan, anime gitu. Tapi kita mungkin bahasanya akan lebih berbobot atau ada daging-dagingnya ya. Jadi nggak hanya anime-animenya doang gitu ya. Dan di sana juga ada sensei dan senpai kita yang insya Allah akan bersama. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah kita tutup dulu di sesi BNH part 4 ini. Amin ya Rabbal alamin. Stand moga-moga bisa tobat kayak Kabuto atau Orochimaru ya, amin amin ya Rabbal alamin. Sorry. Itu ya, kalau seneng anime tuh sampai di kayak gitu ya, luar biasa ya. Sampai didoain coba, Masya Allah. Padahal kan satu bukti ya. Konveksi itu. Marilah Tapi nggak apa-apa. teman-teman sekalian, untuk menutup akhir dari Dobira kayak atau Dobran Wibras Sakimana ini, marilah kita bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian doa kafaratul majlis. Subhanakallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian. Jazakumullah khairan katsiran kepada Katika, Kak Sidomia, dan Kak Al Adil ya, sudah berbagi di sini, sudah sharing-sharing banyak banget daging-daging terkait dengan stand ini, terutama di buku Hero Academia. Mudah-mudahan kita bisa mengambil insight dan kebaikan-kebaikannya, dan teman-teman sekalian semoga bermanfaat ya. Dan ini nggak hanya untuk ibu tapi untuk semuanya ya, insya Allah ada kebaikan. Alhamdulillah, alamin. Dan saya berdoa kepada teman-teman sekalian dan juga kepada Katika, Kak Sinomia, dan Kak Al Adil ya, senantiasa diberikan Allah kemudahan, kesehatan dalam segala urusan, dan juga di 10 hari terakhir ini kita bisa memaksimalkan Ramadan ini untuk berbuat kebaikan ya sebesar-besarnya, dan kita insya Allah mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal alamin. Itulah cita-cita tertinggi untuk kita semua ya, Masya Allah. Alhamdulillah, salam untuk keluarga di rumah ya. Dan selamat mempersiapkan buka puasa. Ini udah bentar lagi ya. Barakallahu fikum. Marilah kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah di sini. Tutup ya. Kameranya.